Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Budi Anwar Pangestu dari Klinik Medika Keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang apa itu demam dengue atau seringkali disebutnya demam berdarah atau demam berdarah dengue atau DBD. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus yang mungkin saat ini sedang banyak kasusnya dan cukup meresahkan untuk kasus ini karena terjadinya DBD ini seringkali kayak seperti mewabah dalam suatu waktu tiba-tiba kejadiannya meningkat. Sebenarnya pada kasus DB atau demam dengue ini sering kita temui di luar waktu wabah. Artinya tidak ada musim-musim khusus, tapi memang sekali ada yang kena pada musim tertentu, maka angkanya akan langsung meningkat atau disebutnya adalah KLB atau istilahnya wabah. Memang seringkali DB itu berakhir dengan happy ending, artinya pasien dapat sembuh dengan sempurna, tapi ada beberapa yang jatuh dalam kondisi berat atau bahkan tidak tertolong. Sebelum kita jauh melangkah ke sana, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan DBD atau demam dengue atau demam berdarah dengue. Jadi, DBD adalah demam yang disertai pendarahan di bawah kulit yang disebabkan karena virus dengue dengan media atau yang penularannya itu melalui nyamuk Aedes aegypti. Jadi, DBD adalah penyakit yang disebabkan karena virus dengan si pembawanya adalah nyamuk. Nyamuknya adalah Aedes aegypti. Lalu bagaimana tanda-tandanya? Tanda-tanda tentunya yang pertama adalah demam. Demamnya pada DB itu biasanya cenderung tinggi. Demam hanya turun ketika kena obat penurun demam. Tapi setelah itu dia akan naik lagi. Seperti kita lihat pada gambaran ini, biasanya DB itu awal-awalnya demamnya tinggi. Mungkin yang membedakan dengan demam yang lain, misalnya kayak tipes, itu biasanya pada awal-awal ini, pada fase awal ini demamnya tidak terlalu tinggi. Nah, terus nanti kalau tipes biasanya tingginya semakin tinggi per hari. Kalau DB itu dari awal sudah tinggi, bisa di dalam hal ini adalah kayak 40. Jadi seringkali pasien datang dengan keluhan tinggi demamnya. Dan biasanya disertai kayak badannya pegal-pegal, terus badannya nggak enak, kadang disertai sakit kepala, nyeri mata, terus mual, itu bisa terjadi sebagai penyerta. Tapi gejala utamanya adalah demam. Demam seringkali pada DB ini ada perjalanannya. Demamnya biasanya itu kurang lebih 3-4 hari lalu turun. Apabila dilihat dari perjalanan penyakitnya bisa sampai kurang lebih 7 hari pada grafik ini. Nah, tapi pada hari keempat, hari kelima, seringkali demamnya ini sudah mulai turun. Orang sering mengira ini pada fase sembuh. Oh, anaknya sudah nggak demam. Padahal pada saat ini itu trombositnya bisa langsung turun, atau kondisinya sering kecolongan yaitu kondisi masuk ke dalam kehilangan cairan atau shock itu pada hari keempat, kelima itu bisa. Jadi demamnya ini segera ketika ada demam segera diperiksakan. Nantinya akan dicek lab. Biasanya pada awal ini di sini adalah pemeriksaan menggunakan NS1. Tapi NS1 ini tidak di semua fasilitas kesehatan ada. Biasanya pemeriksaan pada vaskes primer atau FKTP adalah menggunakan pemeriksaan darah lengkap. Nantinya hal yang dilihat adalah terutama trombositnya. Karena biasanya pada hari 4 atau 5 atau hari ketiga itu sudah mulai kelihatan. Memang seringkali pada awal-awal demam ketika dicek darah lengkap atau dicek untuk trombositnya, itu seringkali hasilnya masih normal atau belum terlihat. Karenanya kita harus memahami betul-betul kapan dan sudah hari keberapa demamnya itu terjadi. Ya, ini adalah gejala lainnya, bisa badannya pegel-pegel yang sudah dijelaskan tadi, seperti mual juga bisa nyeri ulu hati. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika orang terkena DB atau curiga adanya DB? Yang jelas, tentu pertama harus diberikan minum air yang sebanyak mungkin. Karena dengan diminumi air dapat mengurangi demam serta nantinya mencegah dalam kondisi kekurangan cairan. Dikompres dengan air hangat di beberapa titik di pembuluh darah yang besar, misalnya pada leher ataupun ketiak, dan tentunya diberikan obat penurun panas. Selanjutnya apabila pertolongan di rumah sudah dilakukan tapi belum membaik, maka harus segera berobat ke fasilitas. Karena harus memerlukan pemeriksaan lanjutan, entah itu pemeriksaan lab atau penunjang lainnya, untuk memastikan apakah benar ini demamnya karena DB atau bukan. Lalu bagaimana pencegahannya? Jadi
DB itu memang kasusnya bisa berulang. Orang yang terkena DB bisa suatu saat terulang atau terkena infeksi DB lagi bisa. Karena dia penularannya melalui nyamuk, gigitan nyamuk. Jadi kapanpun dia kena bisa. Bukan berarti orang yang sudah kena DB dia bakal nggak bisa kena lagi. Tapi jangan sampai orang terkena DB lagi, yaitu kita lakukan dengan pencegahan dengan yang pertama 3M+. Jadi menguras, menutup, mengubur, dan plusnya adalah beberapa ini, menggunakan kelambu, menggunakan repelen, membersihkan lingkungan, dan lain-lain yang bisa dilakukan. Harapannya adalah dengan pencegahan ini, nyamuk tidak dapat tumbuh pada sarang sehingga dapat mencegah untuk peningkatan kasus DB atau demam dengue. Demikian sekilas tentang demam berdarah dengue atau demam dengue yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, terima kasih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.